Halo, nama gue Ferry Murdiansyah dan gue akan berbagi pengalaman gue ketika ikut vaksin AstraZeneca. Takutlah, kita banyak baca berita mengenai AstraZeneca dan memang itu sempat membuat kita bimbang. Bahkan satu hari sebelum vaksin, gue dan istri itu sama-sama tense, kita sama-sama tegang. Ternyata di bawah alam bawah sadar kita itu betul-betul concern mengenai keberhasilan dari vaksin AstraZeneca. Gue nggak ada, tapi istri ada comorbid asma. Namun kita memiliki beberapa pertimbangan sampai akhirnya memutuskan buat ikut vaksin. Pertimbangan utamanya sebetulnya keluarga. Anak gue masih kecil, dua anak. Gue sama istri juga dalam waktu dekat akan kembali ke Jakarta dan kita nggak tahu medannya. Adaptasi gue di sini di Vietnam dengan di Jakarta tentu akan berbeda. Semuanya akan serba baru. Perilaku gue sama istri juga dalam new normal itu juga akan serba baru dan gue lebih memilih gue dan istri itu sudah mengequip diriku dengan sesuatu yang setidaknya membuat kita confident bahwa kita sudah memiliki sedikit level imunitas terhadap COVID-19 itu sendiri. Waktu itu di Vietnam itu sempat ada wacana antara AstraZeneca atau Pfizer. Namun untuk Pfizer itu masih unknown ya, masih nggak tahu kapan. Sementara varian Delta tuh ya kita waktu itu kita dengar di India seperti apa, penanganan di negara-negara lain seperti apa, dan di Vietnam yang negaranya lumayan berhasil tahun lalu dalam menanggulangi COVID ternyata memiliki tantangan juga dalam varian Delta ini, sehingga gue sama istri berkesimpulan kita nggak mau nunda, kita akhirnya ambil apa yang sudah ditawarkan oleh pemerintah Vietnam saat itu, yaitu vaksin AstraZeneca. Nggak ada, namun setelah dosis pertama gue pribadi agak sedikit memiliki beberapa komplikasi. Gue mengalami diare, menggigil, pusing, dan sedikit muntah-muntah. Dosis kedua, gue hanya sedikit diare, tapi tidak ada gejala demam, pusing, dan sebagainya. Namun ketika persiapan malam mau vaksin dosis kedua, kita tidur cukup. Kita tidur satu keluarga pada saat itu jam 8 pagi. Besoknya kita bangun jam 6 karena menyiapkan persiapan anak-anak dan juga menyiapkan diri kita. Dan akhirnya ya, pas dosis kedua itu varian Delta dan di Vietnam itu lagi gelombang keempat. Jadi kita pakai masker dan juga face shield. Dan benar-benar ketika vaksin di rumah, meskipun di rumah sakit, kita tidak membuka masker atau face shield karena memang kita tidak percaya dengan lingkungan, dengan siapapun. Dan begitu kita pulang ke rumah, kita tidak berinteraksi dulu sama anak-anak, kita langsung mandi, gue mandi, istri mandi, baru akhirnya kita berbaur sama anak-anak. Dan gue sama istri juga atas saran temen gue, kita tidak meminum obat apapun, paracetamol, hingga hari ketiga ketika dosis pertama buat gue, karena waktu itu komplikasinya udah banyak ya, gue diare, menggigil, meriang, demam dan sebagainya, sehingga hari ketiga dan gue melihat itu akan mengganggu rutinitas kerja, jadi gue hari ketiga minum paracetamol. Namun dosis kedua, alhamdulillah dosis kedua itu tidak ada gejala yang berarti, sehingga gue tidak perlu minum obat apapun di dosis kedua ini. Sure, gue pasti akan merekomendasikan kepada siapapun, kepada keluarga gue, kepada teman-teman gue, kepada rekan kerja gue, kepada siapapun untuk ambil opsi vaksin. Kita itu sudah tembus 3,9 juta masyarakat Indonesia itu terpapar COVID, angka kematian sekitar 121 ribu angka kematian. Yang sudah vaksin hingga dosis kedua itu baru sekitar 29,4 juta orang, sekitar 14%. Target kita itu 208 juta orang yang tervaksin. Jadi masih jauh ya. Sekarang udah bulan September dan kita sudah
1,5 tahun ya di new normal, dan tahun depan kita tuh ada Lebaran lagi, Idul Fitri lagi. Kita tuh mau seberapa lama kita mau menunggu untuk menahan diri?